Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Madilog karya Tan Malaka. Bab ketiga, ilmu pengetahuan. Indonesia merdeka menghadapi tantangan sejak berdiri. Untuk menjadi kuat, Indonesia bergantung pada industri yang menggabungkan sains, teknik, dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknik tak terpisahkan, serta perkembangan teknologi memengaruhi kemajuan sains. Tanpa kemerdekaan, ilmu pengetahuan terhambat. Negara-negara merdeka membatasi akses dan merahasiakan penemuan mereka. Kemerdekaan sains tak terpisahkan dari kemerdekaan negara. Kekayaan ekonomi tak membawa kebahagiaan jika sains tidak merdeka. Politik asing memanfaatkan kita, ekonomi politik dan sains tak dapat dipisahkan. Dalam karyanya, Tan Malaka menyimpulkan bahwa akar ilmu pengetahuan ada pada bangsa Yunani. Bangsa Arab menjaga dan mengembangkan kecerdasan Yunani. Kita harus berusaha menjaga kemerdekaan sains di negara tercinta. Indonesia merdeka telah mengalami berbagai tantangan sejak awal berdirinya. Untuk dapat bertahan dan tumbuh sebagai negara yang kuat, Indonesia sangat bergantung pada industri yang merupakan perpaduan antara sains dan teknik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains dan teknik tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya energi dan materi yang saling terkait, sains diimplementasikan melalui teknik, dan perkembangan atau kemunduran teknologi akan memengaruhi kemajuan atau kemunduran ilmu pengetahuan. Jika Indonesia tidak merdeka, maka kemajuan ilmu pengetahuan akan terhambat. Saat ini, negara-negara yang merdeka cenderung membatasi akses dan merahasiakan penemuan mereka untuk kepentingan persaingan bisnis atau perang. Para saintis atau ilmuwan Indonesia tidak boleh berharap untuk berkembang dengan bebas selama pemerintahan Indonesia masih bergantung, dipengaruhi, dan diawasi oleh negara lain yang menganut sistem kapitalisme. Kemerdekaan sains tak terpisahkan dari kemerdekaan negara itu sendiri. Begitu pula, kemerdekaan sains bagi satu kelompok sosial juga bergantung pada kemerdekaan kelompok tersebut secara keseluruhan. Meskipun Indonesia kaya secara ekonomi, namun jika sains tidak merdeka seperti politiknya, kekayaan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan bagi penduduk Indonesia, melainkan hanya akan menyebabkan penderitaan. Seperti yang terjadi selama 350 tahun terakhir ini. Politik dan kecerdasan bangsa asing akan memanfaatkan kekuatan Indonesia untuk menjaga Indonesia tetap terbelenggu seperti ular kobra yang memeluk mangsanya. Ekonomi, politik, dan sains merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Akar dari ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya di seluruh dunia dapat ditemukan pada bangsa Yunani. Bangsa ini merupakan bangsa purbakala terbesar dalam hal ilmu pengetahuan. Apapun bidang ilmu yang kita telusuri, kita akan menemukan pengaruh dari Aristoteles yang dianggap sebagai guru besar pemikiran Arab. Marx sendiri memberikan pujian kepada kecerdasan bangsa Yunani yang hebat. Galen memperkenalkan bidang kedokteran. Euclides yang mengembangkan matematika. Pythagoras pasti kita pelajari ketika belajar matematika. Archimedes tak terlupakan dalam ilmu alam. Demokritus dan Heraklitus sebagai bapak teori molekul dan atom, serta bapak dialektika semakin berarti seiring berjalannya waktu. Bangsa Arab diberi ucapan terima kasih oleh bangsa Barat karena telah menjaga dan memajukan kecerdasan Yunani. Alkimia dan warisan dari bangsa Arab yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh bangsa Barat. Namun selain itu, bibit-bibit sains tidak dapat tumbuh secara asli di dunia Arab. Aljabar yang memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan saat ini bukan berasal dari dunia Arab, melainkan dari India. Sama halnya dengan kompas, teknik percetakan, dan senjata api yang dibawa oleh pedagang Arab dari Tiongkok ke Eropa. Aljabar juga diambil dari India dan dibawa ke Barat. Di sana, ilmu tersebut berkembang dari benih hingga menjadi cabang yang bervariasi hingga saat ini. Tentunya tidak mungkin untuk menjelaskan semua cabang sains yang begitu banyak dan beraneka ragam dalam buku ini. Bahkan hanya cabang biologi saja
bisa memakan waktu seumur hidup seseorang untuk menjawab semua pertanyaan yang timbul dalam bidang tersebut. Namun, bagi pembaca yang memiliki niat untuk mendalami pengetahuan tentang suatu cabang ilmu pengetahuan, saat ini ada banyak cara untuk memahami tujuan tersebut. Tujuan utama dari buku ini adalah mengungkapkan cara berpikir yang digunakan dalam sains. Meskipun sains juga melibatkan dialektika dan logika, sains memiliki metode khusus yang digunakannya. Setiap cabang ilmu memiliki metode yang berbeda-beda. Misalnya, matematika, ilmu tentang angka, menggunakan cara dan terminologi yang berbeda dengan ilmu alam dan biologi, meskipun prinsip dasar yang digunakan dalam kedua cara tersebut sebenarnya sama. Seperti halnya ilmu alam, kimia, dan lainnya, saat ini semua cabang ilmu dipengaruhi dan bergantung pada matematika. Telah diketahui bahwa ilmu teknik sipil, kimia, dan listrik sangat terikat erat dengan matematika. Setelah Mendelisme diakui kebenarannya, biologi Darwinisme yang bergantung pada logika dan dialektika juga tak dapat dipisahkan dari matematika. Begitu pula dalam ilmu sains seperti ekonomi merasa tidak lengkap tanpa landasan statistik yang juga merupakan bagian dari matematika. Kita telah mengetahui bahwa ahli astronomi terbesar seperti Newton, Laplace, dan Einstein juga merupakan ahli matematika terkemuka. Bagi pemikir sosial, meskipun dialektika dan logika menjadi fokus utamanya, memahami cara berpikir yang digunakan oleh ahli matematika juga tidak akan sia-sia. Sama seperti seorang pemain sepak bola yang tidak rugi jika mempelajari tenis atau renang. Begitu pula pemikir sosial yang fokus dalam madilog akan semakin cerdas jika dia mempelajari dan memahami cara berpikir yang digunakan dalam matematika. Seorang yang memiliki tubuh yang baik dan kuat ketika dilatih dengan silat yang baik akan memiliki pandangan, langkah, sikap, dan tangkisan yang berbeda dalam menghadapi serangan lawan dibandingkan saat ia masih belum berlatih. Begitu pula dengan otak yang terlatih melalui matematika. Sikapnya terhadap suatu masalah akan berbeda dibandingkan dengan otak yang belum terlatih. Tidak ada yang sia-sia dengan pendekatan barat dalam mendasarkan pendidikan dasar dan menengah pada matematika. Tidak sia-sia juga Euclides, seorang ahli matematika dari Yunani, dianggap sebagai guru bagi para pemuda di seluruh dunia saat ini. Menurut pendapat Tan Malaka, pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih sempurna jika para pemuda laki-laki dan perempuan atas biaya negara harus menyelesaikan SMP, kecuali dalam beberapa kasus di mana kemampuan otak mereka benar-benar tidak memungkinkan. Tan Malaka tidak ingat dari buku, majalah, atau surat kabar mana, tetapi selama lebih dari 20 tahun perjalanan hidup beliau, dirinya masih ingat 3 definisi pendek dan tepat tentang sains, yaitu 1. Sains adalah pemahaman yang akurat, pengetahuan empiris, dan cara berpikir yang tepat dan nyata. 2. Sains adalah penyusunan fakta dan bukti. 3. Sains adalah penyederhanaan melalui generalisasi. Ketiga definisi ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Dilihat dari sudut pandang, yang pertama adalah definisi yang paling tepat. Dari sudut pandang lain, yang kedua, dan seterusnya. Pada awalnya, Tan Malaka menggunakan kata definisi yang berarti ketentuan atau kepastian. Definisi sangat bergantung untuk segala jenis ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran yang akurat. Definisi juga penting dalam matematika, ilmu alam, dan logika. Bersambung ke bab 3 ilmu pengetahuan sains, bagian definisi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.